Oke, jadi sekarang kita membahas tentang energi momentum, nge-review yang kemarin ya. Jadi bentuknya itu adalah energi momentum yang seperti ini. Jadi ada kita perkenalkan M0 yang disebut massa diam. Jadi massa diam itu apa? Adalah kita dapat mencari formalnya. Kita dapat mencari sebuah kerangka di mana kita melihat dia itu diam. Jadi M0 itu. Dan M0 itu dia lebih besar dari 0 gitu ya. Secara umum. Ya, walaupun memang ada teori Dirac terkait dengan antipartikel itu massa diamnya itu dia negatif. Tapi M0 di sini kita ambil yang positif ya. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Kita nyebutnya ini adalah energi total relativistik. Jadi ini kita berbicaranya untuk partikel bebas ya. Jadi yang seperti ini. Ini adalah untuk partikel bebas. Partikel bebas. Gitu. Ya. Oke. Jadi bagaimana ini kan relativitas ini kan istilahnya baru gitu ya. Jadi kita disebut namanya prinsip korespondensi. Jadi bagaimana relativitas khusus itu bisa menghasilkan gambaran kembali Newton, itu ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Itu adalah ketika kecepatan partikelnya sangat jauh lebih kecil dari C, ya, sehingga dengan menggunakan ekspansi Taylor itu nanti akan saya dapatkan bahwa energi total itu ternyata merupakan penjumlahan dari energi diam dengan energi kinetik, ya, yang K-nya itu sama dengan setengah M0 V kuadrat. Jadi di sini bisa kita simpulkan secara umum ya bahwa untuk K yang umum ya, jadi yang relativistik ya, itu adalah di situ adalah sama dengan E0 ditambah K gitu. Jadi ini sekali lagi untuk yang relativitas untuk yang bebas ya, partikel bebas relativistik. Gitu. Kemudian untuk momentumnya itu adalah P sama dengan gamma V M0V gitu ya. Jadi ini kalau kita ambil prinsip korespondensinya itu adalah sama dengan ini ya. M0V di mana ketika untuk V lebih kecil jauh lebih kecil daripada C. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya bahwa kenapa bentuk seperti ini kita ambil karena dia bertransformasi yang sama dengan koordinat ya E dan P-nya seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa E dan P di sini itu dia apa istilahnya bisa dianggap sebagai vektor ya dalam ruang Minkowski, dalam ruang vektor Minkowski. Jadi seperti itu. Nah, kemudian itu untuk M0-nya lebih besar dari 0. Sekarang bagaimana ketika dia itu M0-nya sama dengan 0? Gitu. Nah, ketika M0-nya itu sama dengan 0, ya, itu artinya bahwa V-nya di sini itu harus sama dengan C. Sehingga nanti rumusan apa yang M0C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat itu ya kita modif lah ya. Kita bukan modif sih, kita recast lah ya. Kita rubah bentuknya itu menjadi bentuk yang saya lingkarin, saya kotakin merah ini yang E kuadrat kurang P kuadrat C kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4, di mana M0-nya di sini lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dia harus real lah istilahnya dan positif dan 0 gitu ya. Sehingga ini didapatkan untuk M0 lebih besar dari 0 itu didapatkan bahwa E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah P kuadrat C kuadrat ya. Sedangkan untuk M0 yang sama dengan 0, yaitu yang tidak ada di Newton untuk partikel tak bermassa, itu E-nya sama dengan P kali C. Gitu. Nah, ini kemarin kita bahas juga, kalau ini kita kaitkan dengan sifat dualisme, bahwa P dari partikel tak bermassa itu adalah K kali H coret, ya, di mana K itu adalah 2pi per lambda. Sedangkan energinya itu adalah H coret kali omega. Ya. Jadi, kalau kita ini kan, oke, jadi seperti itu. Dan apa namanya untuk M0 sama dengan 0 ini tidak ada analoginya di Newton ya, karena di Newton itu memaksa kita istilahnya bahwa harus mengakui bahwa semua partikel itu bermassa gitu.
baru bisa pakai Newton. Sedangkan pada kenyataannya ada partikel tak bermassa di alam. Ada beberapa bahkan yang ditemukan orang selain cahaya tentunya. Nah, tentunya jadi ketika kita meninjau dinamika, misalkan seperti tumbukan partikel tak bermassa dengan bermassa seperti misalkan di efek Compton gitu ya. Itu kita tidak lagi bisa menggunakan mekanika Newton. Kenapa? Ya bagaimana kita meninjau dinamika fotonnya gitu. Sedangkan dinamika foton itu kan tidak dibahas di mekanika Newton. Ya. Dia gagal di situ. Yang lebih bagusnya kita menggunakan teoretivitas khusus. Jadi bisa dikatakan efek Compton itu termasuk efek relativistik. Kenapa? Karena tadi memang bisa dikatakan mengkonfirmasi ke istilahnya validitas dari teoretivitas khusus yang terkait dengan rumusan partikel tak bermassa. Nah, oke. Jadi kemarin juga kita sempat membahas tentang tumbukan gitu ya. Tumbukan. Ya, jadi kalau seperti misalkan gambaran di mekanika Newton itu, kalau namanya tumbukan itu dia biasanya berinteraksi jarak dekat, dia ada sentuhan gitu ya. Di sini tuh ada gaya normal gitu ya. Antara N1 dengan N2 di benda M1 dan M2. Ini dianggap benda ini segaris gitu ya. Kemudian di akhirnya dia akan istilahnya jadi awalnya misalkan ya M1 itu bergerak ke kanan, M2 diam gitu ya. Jadi pada akhirnya keduanya bergerak berlawanan. Itu bisa kita edikan. Nah, jadi kita menganggap di sini itu adalah sistem terisolasi. Artinya apa? Interaksi mereka itu tidak ada jarak jauh, jadi cuma ada jarak dekat. Artinya apa? Efek dari misalkan ya masalah muatan itu diabaikan kalau dia itu bermuatan. Nah kebetulan di sini adalah dia netral misalkan, dia punya massa. Artinya kan ada interaksi gravitasi. Nah integrasi gravitasi itu dalam hal ini itu juga diabaikan, ya, karena dianggap itu sangat kecil sehingga jadi ini kalau istilahnya apa ya? Kalau di kita gambarnya emang lebih enak pakai Newton ya, karena kalau relativitas nanti agak lebih rumit lagi masuk ke relativitas umum. Jadi kalau interaksi gravitasi itu kan sifatnya aksi reaksi di Newton, sehingga gaya-gayanya itu nanti akan saling menghilangkan, gitu ya, saling menghilangkan, sehingga nanti ada hukum kekalahan momentum lah gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh istilah sistem terisolasi di Newton. Nah, itu kalau kita terapkan, jadi kalau tidak ada interaksi kecuali dia itu jarak dekat, ya itu dikatakan sistem terisolasi. Jadi tidak ada gaya luar, ya. Kemudian juga tidak ada gaya luar dan interaksi antara mereka itu adalah jarak dekat, ya, dan dia saling menghilangkan gitu. Nah, itu dikatakan sistem terisolasi. Jadi dalam artian bahwa namanya sistem terisolasi itu tidak ada interaksi dari luar, sehingga hukum kekalahan itu berlaku, yaitu hukum kekalahan energi total relativistik yang jumlahan energi awal sama dengan jumlah energi akhir. Kemudian juga ada hukum kekalahan momentum relativistik. Jadi kebetulan ini ada dua partikel, ya. Tapi kalau dia itu ada banyak partikel, ya, itu sistemnya itu tinggal itu tadi. Jadi jumlahan energi awal sama dengan jumlah energi akhir. Kemudian ini adalah jumlahan momentum relativistik awal sama dengan jumlahan momentum relativistik akhir. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu sebelum saya kasih contoh soal? Contoh soal itu bisa Anda cari di Crane, ya. Di buku Crane Modern Physics. Jadi saya umumnya nanti ngambil dari sana. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada. Apa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Oke. Ini terlihat
Oke, jadi ini contohnya nih, contoh-contoh seperti ini misalkan ya. Ini contohnya adalah sebuah K-meson, masanya 497, itu bergerak dengan kecepatan energi 77 mega elektron volt. Kemudian dia meluruh menjadi P-meson, ya, yang masanya 139,6 mega elektron volt, dan satu partikel lagi yang tidak diketahui masanya. Nah, masa meson P itu bergerak dalam dengan arah yang sama dengan K-meson, dan total dengan momentum jadi P-meson itu bergerak dalam arah searah dengan K-meson dengan momentum 381,6 mega elektron volt per C. Ini untuk satuannya cukup jelas kan ya, di fisika modern kan ada ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Jadi tentukan momentum dan energi total relativistik dari partikel yang tidak diketahui. Yang B itu adalah tentukan massa partikel yang tidak diketahui. Tunggu, Anda di sini ngambil ini juga nggak, fisika modern nggak? Halo, halo. Ambil, Pak. Ambil. Yang buku keren seperti ini udah pernah ini belum dibahas belum? Kalau kemarin sama Pak Trianta itu lebih banyak ngebahas materi dari PPT-nya beliau sih, Pak. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya tidak detail untuk relativitas khusus lah istilahnya, cuma pengenalan konsep aja gitu ya. Untuk TRK-nya sendiri cukup banyak sih, Pak. Sekitar kayak 4 minggu mungkin itu materi buat TRK. Oke. Ya. Enggak, tapi maksud saya sampai seperti ini nggak, sampai kayak detail contoh soal misalkan seperti ini dibahas juga nggak? Contoh soalnya sih cuma pakai yang beberapa yang dari slide beliau, Pak. Oh Nggak gitu. terlalu. Kalau yang ini contoh untuk energi momentum itu atau tumbukan ada juga? Kayaknya saya agak lupa, Pak. Cuma kayaknya Lupa. kayaknya nggak ada sih. Bukannya udah UTS kemarin. UTS-nya besok sih, Pak. Nggak, maksud saya lupa kalau ini pernah dibahas atau tidak. Yang lain gimana yang lain? Ahmad Sarifu atau Aulia Ansori gimana? Oh, saya sama dengan Menardo, Pak, karena kebetulan sekelas juga, Pak. Oh gitu. Anda ingat juga nggak? Jadi belum nggak ingat ini yang dibahas tentang tumbukan itu soal seperti apa? Ini oke lah, kesana saya bahas aja lah ya. Oke, di sini Ya, Anda Pak. Seingat lihat. saya di kelas nggak dibahas, Pak. Oke ya. Oke, kalau gitu nih kita ini aja kita bahas ya. Jadi energi total dari K-meson itu Anda bisa lihat di sini ada 574,7 mega elektron volt. Untuk PK-nya, P momentumnya itu ada tinggal pakai rumus yang tadi ya. Itu didapat seperti ini. Tentunya ini diambil yang positifnya tentunya ya. Kemudian di situ juga didapatkan ada P-meson ya. P-meson itu massa diamnya 139,6 mega elektron volt per C kuadrat. Kemudian dia punya momentum ya. Momentumnya 381,6 mega elektron volt per C. Jadi Anda juga menggunakan rumus itu, E kuadrat sama dengan P kuadrat akar dari P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Jadi dia juga menggunakan seperti ini, itu didapatkan seperti ini. Oke. Kemudian dengan menggunakan hukum kekekalan momentum relativistik, itu didapatkan bahwa momentum partikel X yang tidak diketahui itu adalah PK dikurangi P, itu adalah sama dengan 94,2 mega elektron volt. Dan dia punya harga minus.
Artinya kalau dia itu punya harga minus, itu berarti geraknya berlawanan arah dan dia ke kiri kan ya. Jadi kalau saya misalkan ya, nih, kalau ini adalah K meson gitu ya, dia bergerak ke sana, dan dia tiba-tiba menurun menjadi P itu bergerak ke sana juga, tentunya dengan V prime. Nah, di sini ada yang partikel X, arahnya ke sana. Jadi tanda minus itu menandakan dia arahnya ke kiri atau berlawanan. Seperti itu. Oke ya, cukup jelas. Oke, kemudian kalau untuk ininya, energi partikel X-nya itu jadi dapat dari hukum kekeliruan energi total relativistik. Jadi EX itu sama dengan EK dikurangi EP, itu didapatkan bahwa energi totalnya itu adalah 168,4 mega elektron volt. Oke. Jadi kasusnya ini masih satu dimensi lah ya, masih satu dimensi. Nah, jadi dari sini didapatkan, kalau kita sudah dapatkan EX, maka MX-nya itu Anda tinggal pakai rumus yang tadi sama. Jadi akar dari EX kuadrat dikurangi PX kuadrat C kuadrat. Jadi didapatkan MX-nya itu adalah 139,6 MeV. Jadi kalau Anda lihat di sini, dibandingkan dengan massa Pi itu kan hampir sama. Ya. Jadi artinya bahwa partikel yang tidak diketahui ini juga dia termasuk kategori partikel Pi meson juga gitu yang kita sebut pion. Cuma pion di sini itu ada 3, ada yang positif, negatif, dan netral. Kurang lebih masanya itu hampir sama gitu ya, cuma beda muatan. Oke, sampai sini saya pikir jelas ya. Kecuali kalau Anda ada pertanyaan, komentar atau apa? Ada nggak komentar? Kalau nggak saya lanjutkan. Jadi buku keren itu relatif cukup bagus sih kalau untuk latihan-latihan soal yang sifatnya mendasar. Oke, kemudian contoh yang berikutnya, misalkan ya ada tumbukan antara K minus dengan P itu menjadi lambda 0 plus P 0. Jadi ini kasusnya kasus 2 dimensi tumbukannya. Jadi ketika bertumbukan itu P 0 seperti pada gambar, itu sudutnya theta, dan di sini adalah V. Jadi K-nya itu masanya 493,7 MeV per C kuadrat. Proton itu 938,3 MeV. Awalnya dia diam. Kemudian setelah tumbukan, dia menghasilkan partikel lambda yang masanya 1115,7 MeV per C kuadrat dan massa pion. Pion netral yang 135 MeV per C kuadrat. Oke. Jadi energi kinetik partikel K mesonnya itu adalah 152,4 MeV. Jadi setelah berinteraksi, P meson itu mempunyai kinetik. Jadi kelihatannya setelah tumbukan ya, P meson yang netral ini dia mempunyai kinetik 254,8 MeV. Jadi yang A-nya tentukan energi kinetik dari partikel lambda 0, yang B-nya itulah tentukan arah gerak dari lambda dan P meson gitu ya. Jadi terkait yang B-nya itu Anda cukup mencari theta dan V-nya. Berapa besarnya itu terkait dengan arah. Oke, untuk soal di sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk soalnya ini saya belum bicara kasus jawaban. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Jadi ini awalnya itu adalah
energi total, ya. Itu adalah energi total dari K, ya, dan energi total dari P. Nah, K untuk yang partikel K meson itu adalah KK, maksud KK itu maksudnya energi kinetik dari K meson ditambah MK C kuadrat ditambah MP C kuadrat. Oke? Karena dia diam. Kemudian untuk yang akhirnya itu adalah E lambda tambah epi, ya. Jadi masing-masing semuanya bergerak, punya energi kinetik K lambda dan Kpi. Jadi seperti itu. Nah, ini disamakan. Ya. Jadi disamakan di sini, itu didapat sebentar. Ya. Ya, jadi kita energi kinetik dari P meson itu diketahui, ya. Jadi ini kita udah bisa dapatkan bahwa K lambda itu adalah tinggal ini adalah energi kinetik dari K meson, ya, kemudian ini adalah energi diamnya, ini adalah proton, ya, kemudian ini adalah massa diam dari partikel lambda, ini energi kinetik dari P meson yang netral, dan ini adalah energi diam dari P meson. Jadi didapatkan K lambda di sini adalah 78,9 MeV. Oke. Jadi ini cukup jelas. Nah, kemudian untuk yang inisialnya, untuk P inisial itu adalah yang PK, itu adalah besarnya 416 MeV. Anda menggunakan rumusan ini. Oke. Jadi untuk P lambda juga, ya, karena kinetiknya juga sudah diketahui, jadi nanti tinggal Anda tambahkan aja M lambda C kuadrat tambah K itu adalah energi total, jadi didapatkan nanti P lambdanya juga adalah 426,9 MeV/C. Begitu juga dengan Pp. Nah, jadi untuk yang momentum finalnya, kalau kita lihat, ya, ini namanya momentum itu kan dia vektor, dia ada arah dan besar. Jadi kalau untuk arahnya berarti ada sumbu X yang final dengan yang inisial gitu, ya. Jadi yang PX final itu adalah yang ini P lambda cos theta tambah PP cos V gitu. Sedangkan PY final itu adalah P lambda sin theta dikurangi PP sin V. Oke. Nah, jadi untuk yang sumbu X-nya itu adalah P lambda cos theta tambah PP cos V sama dengan P initial. Oke, yang P initial itu adalah yang ini. Ini adalah momentum dari K meson. Kemudian karena Anda lihat di sini, istilahnya, karena dia itu harus kekal sama, berarti kan yang bagian sumbu Y-nya itu harus sama dengan 0 kan, karena K itu hanya bergerak sepanjang sumbu X. Oke, karena bergerak sepanjang sumbu X itu berarti komponen pada sumbu Y tidak ada, jadi 0. Gitu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ini mirip seperti efek Compton lah, mirip seperti itu. Jadi Anda bisa lihat lagi efek Compton. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Ya, nanti tinggal dapatkan bahwa untuk yang ditanyakan apa? Oh, ini energi kinetik lambda udah ya. Yang ditanyakan adalah arah dari lambda dan P meson ya. Jadi kalau untuk arah lambda itu adalah sudut V-nya itu didapat seperti ini. Ya, itu dengan Anda gunakan istilahnya Anda mensubstitusi yang sin theta ini diganti jadi yang theta ini juga diganti semua jadi V. Ya, jadi nanti didapat cos V itu di sini adalah P kuadrat, P inisial kuadrat, P awal kuadrat ditambah PP kuadrat dikurangi P lambda kuadrat dibagi 2 PP P awal gitu. Jadi ini didapat seperti ini. Jadi sudutnya itu bisa Anda lihat ini adalah 65,7 derajat. Sedangkan untuk arah P meson, P nolnya itu didapatkan, ini sebenarnya bisa Anda langsung dapatkan dari sini juga bisa ya. Jadi theta di sini adalah sinus inverse dari PP sin V dibagi P lambda. Jadi dari rumusan ini. Jadi didapatkan bahwa
Theta di sini adalah 51,3 derajat. Oke. Kalau dijumlahkan ini berapa nih? Kalau Anda bisa lihat jumlahkan. Ini berarti sekitar berapa? Ada nggak 100? Sebentar. 1, ini 0, 1. 117 ya. Kalau dijumlahkan. Jadi memang dia kurang dari 180 lah ya. Atau kurang dari 120 bahkan. Ya kurang dari 120 ya. Cuma 117 ya. 117. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini mungkin cukup lah saya pikir ya. Yang Anda bisa ini lagi. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Tidak ada. Oke. Ya, oke, ini contoh untuk yang tumbukan ya. Jadi Anda bisa inkan lagi. Kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang itu bagaimana kalau kalau dia itu tidak partikel bebas, tapi dia ada interaksi gitu ya, ada interaksi. Nah, jadi kita ini untuk gambaran spasial aja dulu ya. Kita masih nanti belum untuk gambaran formal. Jadi gambaran spasial, jadi kita bisa saja menganalogikan kalau F di sini kan diinterpretasikan sebagai gaya ya di mekanika Newton. Jadi P-nya itu adalah M0V gitu ya. Yang linear. Itu gaya. Tapi kalau itu kita ganti P-nya itu jadi P relativistik, ya sebenarnya itu istilah gaya itu jadi apa istilahnya? Jadi absurd. Jadi ya istilahnya sebenarnya karena fisisnya itu di Newton, gaya itu adalah P-nya harus linear. Kalau ini kan dia tidak linear kan, relativistik gitu ya. Jadi ya itu kita anggapnya gaya dalam tanda kutip lah. Gaya relativistik gitu ya. Itu adalah gamma V, kali ini kita ganti gitu. Nah, kemudian kalau kita dari definisi usaha ya, yang F.ds ya. Jadi kalau saya ganti itu nanti jadi apa namanya? Jadi F itu sama dengan dp/dt di mana P-nya itu adalah relativistik. Ya, itu nanti didapat seperti ini, dp.v, ya, di mana V itu adalah ds/dt. Jadi nanti untuk dp-nya di sini, ya itu nanti Anda lihat di sana. Ya, ini ada d gamma M0V ditambah gamma M0 dv. Nah nanti pada akhirnya itu nanti bisa saya sederhanakan bahwa dp.v itu adalah sama dengan M0V dv per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat 3/2. Sehingga nanti kalau saya integrasikan, ini tidak lain adalah gamma yang hanya fungsi dari VF, di mana VF itu adalah yang kecepatan akhir, dikurangi dengan, ya ini energi total akhir ya, dikurangi dengan energi total awal. Atau ditulisnya sama dengan EF dikurang EI sama dengan, nah kita tahu bahwa E itu kan sama dengan M0C kuadrat ditambah K gitu ya. Kalau dia itu masa awal dan akhirnya sama, jadi kalau diselisihkan, itu tidak lain adalah EF kurang EI, itu tidak lain adalah KF dikurangi K. Jadi energi apa istilahnya disebutnya? Energi kinetik ya gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari rumusan ini, ya jadi dari rumusan ini, jadi didapatkan E di sini itulah sama dengan M0C kuadrat ditambah K. Gitu. Jadi kalau K-nya sama dengan 0, itu berarti EI-nya itu adalah sama dengan E0, di mana E0 itu adalah M0C kuadrat. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan. Jadi untuk kasus khusus, untuk sistem terisolasi, itu artinya F-nya itu kan sama dengan 0.
Ya, jadi integralnya itu sama dengan 0 itu kan, integral dari 0 itu kan konstan. Jadi kita sebut aja itu adalah K gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau F-nya di sini, itu adalah bentuknya kita ambil sama dengan ini, gaya konservatif. Minus del V, ya, di mana del itu adalah apa sih istilahnya? Turunan berarah ya, atau gradien ya, dari potensial. Ya, jadi ini tidak bergantung waktu dulu, kita ambil. Sehingga ini didapatkan bahwa minus integral f dot ds itu tidak lain adalah selisih dari energi potensial, gitu ya. Vf dikurangi Vi. Nah, kita tahu bahwa integral f dot ds itu tidak lain adalah Ef dikurangi EI kan, betul nggak? Sama dengan ini. Dan ini sama dengan minus KF dalam kurung KF dikurangi KI kan gitu. Sehingga nanti didapatkan bahwa jadi kurang lebih seperti inilah, bahwa EF ya, ditambah VF sama dengan EI tambah VI, di mana EI di sini kita tahu itu adalah energi total relativistik, satu yang F itu akhir, yang satu lagi itu awal. Sehingga nanti sebenarnya EF di sini, jadi dari persamaan ini kan sifatnya konserv ya. Jadi sebenarnya ya konsep gaya konservatif dan relativitas khusus itu kurang lebih sama. Jadi bedanya cuma nanti energinya diganti. Kalau yang Newton itu pakai K, ini pakai energi total relativistik. Itu aja palingan. Sehingga nanti kalau secara umum nanti energi mekanik relativistik ini untuk satu partikel dulu itu adalah E, di mana itu adalah energi total yang gamma V tambah kali M0C kuadrat ditambah fungsi potensialnya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita sekaligus ngebahas tentang yang ujian kemarin ya, terkait dengan ini. Waktunya cukup kan ya? Ada yang bisa nggak? Atau harusnya nggak bisa ya semuanya? Kemarin gimana cara pengerjaannya? Halo. Tes. Kalau saya sih Pak, kemarin saya coba turunin besaran-besaran yang terkait yang itu yang klasik dulu. Kan di situ soalnya ada beberapa besaran yang kepake di yang relatif fisik, misalnya kayak yang kecepatannya. Nah, itu kalau saya turunin habis itu pertama saya cari deskripsi faktor Lorentz buat yang per tingkatan energinya. Habis itu saya turunin seperti biasa sih, Pak. Oke, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke. Jadi kasus yang kemarin itu adalah, ini udah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Ya, ini kurang lebih gambaran terkait jawaban yang kemarin, cuma mungkin saya caranya itu agak sedikit beda ya.
Jadi intinya itu adalah kalau saya nanti memulai dari Lagrangian, itu nanti kita mulainya dari seperti ini. Sebenarnya nanti bisa juga mulai dari energi. Jadi nanti energinya itu adalah seperti ini. Ya. Yang tadi saya bilang, karena V-nya itu adalah central force, berarti maka V-nya di sini itu adalah hanya fungsi dari R. Gitu. Nah, jadi nanti apa namanya, yang istilahnya sifatnya kekal itu atau konstanta gerak itu adalah E ya. Kita tahu bahwa untuk apa istilahnya E di konservatif itu kan tadi kan dia adalah konstan ya karena awal dan akhirnya kan sama. Yang satu lagi ini adalah ini momentum sudutnya yang P theta sama dengan gamma M0 kuadrat kali theta dot, mana theta dot ini adalah kecepatan sudut seperti itu. Jadi nanti gamma di sini yang 1 kurang V kuadrat per C kuadrat yang ada komponen radial dengan tetanya itu ternyata bisa saya nyatakan dengan E min V dibagi M0 C kuadrat. Nah sebenarnya nanti Anda menghitung seperti dalam tanda kutip persamaan Binet ya kalau di mekanika, gitu. Di mekanika Newton, suku yang ini tuh rasanya tidak ada ya. Jadi langsung ada dV per du saja, yang suku yang di sini tuh diambil konstan ya, seingat saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kurang lebih nanti kalau untuk kasus atom hidrogen kan potensialnya itu adalah minus K per R ya. Untuk K itu adalah yang konstan, yang apa K E kuadrat ya, K-nya itu. Maksudnya E di situ E kecil. Jadi K di sini, kalau untuk kasus Anda, itu adalah E kuadrat per 4pi epsilon 0. Yang ini adalah K kecil E kuadrat. Gitu. Nah, jadi persamaan itu nanti Anda bisa dapatkan ya kurang lebih seperti dari yang ini tuh. Jadi seperti ini gitu ya. Dan kita tahu bahwa K ini kan konstan, P theta kuadrat itu juga konstan. Ya. Sehingga persamaan ini nanti itu Anda bisa selesaikan jadi bentuknya seperti ini. Di mana kappa di sini itu adalah sama dengan ini. Sebentar, Pak. Oh, ini kappa itu adalah sama dengan ini yang di persamaan 16. Gitu. Nah, jadi dia persamaan 13 ini merupakan apa istilahnya apa secara umum itu adalah bentuknya kalau dia itu atom hidrogen itu berarti dia bisa elips atau yang lebih sederhananya juga bisa lingkaran gitu ya. Nah, eksentrisitasnya itu bisa dinyatakan sebagai akar dari beta, di mana beta itu adalah juga sebuah konstanta ya, seperti ini di persamaan 17. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda nanti buat simulasinya persamaan 13 ini tuh nanti jadi seperti ini dia. Ininya. Jadi ada apa istilahnya tuh? Presesi ya. Jadi orbitnya itu tetap dia elips tapi dia tidak berubah-ubah gitu, tidak fix, tidak tetap gitu. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti untuk mencari energinya itu didapatkan seperti ini. Ya sebenarnya Anda nggak perlu sampai ke sini cuma untuk yang pakai Sommerfeld ya. Jadi Anda pakai yang Bohr juga seperti biasa itu juga bisa. Jadi dari mana nih? Dari yang sini juga Anda bisa. Dari yang apa namanya? Yang persamaan 17 ini. Karena kan ini tidak lain adalah sama dengan eksentrisitas kuadrat kan. Mana? Ini kan tidak lain adalah sama dengan E kuadrat gitu. Jadi nanti Anda tinggal memecahkan aja. Ini nanti Anda
pindahkan ke sana, kemudian E-nya Anda keluarkan, nanti didapat E-nya itu dalam K, M0 kuadrat, terus ada apa namanya, P theta ini kan Anda bisa tahu ini adalah N kali H coret ya, untuk di bor ya, setahu saya. Udah seperti itu aja. Jadi kalau saya pikir itu cukup. Jadi apa namanya, tidak perlu sampai ke bawah tadi lah, sampai agak lebih rumit. Itu kan ini teorinya Sommerfeld. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Jadi ada persamaan 17 ini nanti Anda tinggal bisa dapatkan E-nya seperti apa. Oh, ini E-nya ini nih, sorry. Persamaan 19, saya kelupaan. Kelompatan. Anda tinggal ganti ininya ke sini. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau di kasus ini kan Bapak ninjaunya secara umum ya, Pak. Jadi si lintasannya dia bisa kayak bentuknya elips gitu. Berarti iya. kita kalau ninjaunya cuma langsung lingkaran gitu juga nggak apa-apa ya, Pak, berarti? Ya, nggak masalah. Cuma mungkin tidak full aja. Tapi itu betul juga. Baik, Pak. Itu Terima betul juga. kasih. Nah, ya. Jadi sebenarnya saya ngasih soal itu, saya pengen tahu seberapa ini Anda aja, apa istilahnya, pertama kan nanti kan Anda cari tuh literatur di web atau apa. Ya, nanti Anda bisa kerjakan dari situ bisa. Ya, intinya ini lah, menguji daya tahan juga lagi. Karena kan saya menginikan soalnya itu dari sejak mulai jam 5 ya, setahu saya. Kalau tidak salah ya. Betul nggak? Ya, jadi itu Anda ada waktu 3 jam lah kurang lebih. Jadi 3 jam atau 4 jam ya, saya lupa. Saya ngeluarin soal itu mulai jam berapa? Anda ingat nggak? Perasaan sih jam 5 ya, jam 5 lebih setahu saya. Jadi 4 jam lah kurang lebih Anda kerjakan. Saya pikir itu cukup. Oke. Ya, jadi kalau Anda kerjakan lingkaran juga oke, nggak masalah, cuma mungkin tidak full gitu. Kemudian untuk yang untuk yang periodenya, itu dia sedikit berbeda ya. Jadi memang karena lintasannya itu dia secara umum itu seperti ini, dia bentuknya. Jadi memang periodenya itu dia didapatkan berbeda dengan yang di Newton ya. Kan ada kaitan dengan bahwa T kuadrat ya itu sebanding dengan pangkat 3 kalau tidak salah, betul nggak? Kalau tidak salah. Tapi kalau di sini dia agak berbeda di persamaan 57 ini. Kenapa? Karena kalau yang kasusnya Newton itu kan elipsnya itu fix ya. Misalkan yang besar ini aja, cuma itu aja. Sedangkan kalau untuk yang relativistik dia ada presisi, sehingga satu periodenya itu satu lintasan tertutup itu adalah ketika dia sudah balik ke posisi semula setelah beberapa kali presesi. Nah, jadi makanya periodenya itu dia agak berbeda. Jadi setelah berapa kali revolusi ya, dari sebuah planet. Jadi kurang lebih itu. Sampai sini dulu lah pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke. Oke, itu terkait dengan yang ini kemarin ya. Ini sebentar. Oke. Oke, sebentar.
Terlihat nggak ini? Terlihat, Pak. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang geometri ruang waktu ya. Secara formal, jadi setelah ujian kita bicara tentang formal sekarang. Jadi kalau di mekanika Newton, kita balik lagi ke mekanika Newton, itu diingatkan bahwa kita berbicara ruang vektor, jadi dalam perumusan dinamika itu, kita harus pertama kali formal itu memfokuskan diri dulu pada ruang vektornya apa. Nah, di mekanika Newton, ruang vektornya itu adalah R3. R3 itu ya seperti ini. Jadi yang bisa kita gambarkan ruang vektor 3 dimensi ya. Apa namanya? Ya bisa digambarkan dengan apa namanya? Koordinat kartesian yang 3 dimensi, X, Y, Z gitu ya. Di mana Z-nya itu misalkan ke arah luar bidang gitu ya. Nah, titik-titik di R3 ini itu menggambarkan posisi partikel gitu ya. Misalkan seperti di sini, misalkan titiknya ya X, Y, 0 ya, itu kalau bisa kita singkat juga sebagai X, Y, dia satu dimensi di bidang XY. Jadi apa namanya dari 0 ke sini itu posisinya terhadap fungsi T. Dan dari sinilah kita istilahnya merumuskan yang namanya tadi kinematika ya. Ada kecepatan gitu ya, kemudian ada percepatan juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini seperti misalkan perlintasan partikel yang dikatakan lurus atau gerak lurus ya. Itu adalah partikel ini apa di bidang di ruang R3 ini itu adalah gambar yang garis biru lurus ini yang dikatakan gerak lurus. Jadi lintasannya seperti itu. Kalau secara umum ya Anda bisa gambarkan apapun di situ kurva gitu ya. Oke, itu adalah gerak lurus. Jadi gerak lurus itu di sini adalah terkait dengan apa namanya? Di ruang ini udah direkam belum ya? Oke, jadi di ruang namanya ruang Euclid flat datar gitu ya. Yang ini. Ini garis lurus, gerak lurus. Nah, jadi kalau gerak lurus beraturan itu artinya adalah kecepatannya konstan. Dan dia pasti lintasannya adalah lintasan lurus ya. Ini Anda bisa dapatkan kenapa dia itu lintasan lurus. Jadi kalau untuk V konstan Anda ambil aja. Kalau V konstan, vektor dikatakan konstan adalah ketika komponen-komponennya konstan. Jadi Vx konstan, Y konstan. Dari sini kalau dia itu konstan itu kan berarti bisa saya dapatkan X sama dengan X0 tambah Vx kali T. Kemudian Y-nya di sini adalah Y0 ditambah VY kali T. Nah, sekarang Anda rubah yang X-nya itu jadi sama dengan ini, T sama dengan V per X, dalam kurung apa dikalikan X kurang X0. Nanti Anda masukkan T ini ke sini, Anda ganti, itu nanti Anda dapatkan rumusan ini. Ya. Jadi ini tidak lain adalah kalau Anda lihat Y sama dengan MX, di mana M-nya di sini adalah VY per VX, ditambah C. C-nya itu adalah ini. Dan ini adalah garis lurus. Makanya, membuktikan bahwa V konstan itu adalah garis lurus ya seperti ini. Jadi saya menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Kalau X-nya itu garis lurus ya berarti lintasan lurus. Sampai seperti ini, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Oke. Nah ini juga sama halnya kalau Anda bicara tentang gerak parabola. Gerak parabola kan kita tahu Y-nya sama dengan Y0, V0, YT kurangi setengah GT kuadrat. Jadi kalau Anda nanti masukkan T-nya ini, ganti T kuadrat, itu nanti Anda dapatkan persamaan parabola. Dan persamaan parabola ini, yang depan X kuadratnya ini, prefektornya ini, itu minus. Ya. Sehingga dia akan kita dapatkan gerak parabolanya yang terbalik. Begitu juga untuk yang gerak melingkar. Gerak melingkar itu, Y-nya itu dianggap sebagai fungsi dari X ya seperti ini, memenuhi persamaan lingkaran. Gitu. Jadi nanti pada akhirnya itu nanti bisa kita parameterisasi. Gitu. X sebagai fungsi dari R cos theta, di mana theta itu adalah fungsi dari T, Y-nya sebenarnya R sin theta ya. Di mana apa namanya theta-nya itu fungsi dari T. Oke.
Nah, kemarin juga saya ini udah pernah dibahas juga ya. Jadi kalau kita berbicara rotasi di rotasi di ruang Euclid yang flat ini, ya. Jadi kalau saya berbicara rotasi itu artinya seperti ini. Jadi saya memutar koordinat ini yang awalnya yang YX itu seperti ini, itu saya putar ya sebesar theta. Jadi sumbu X-nya itu saya putar sebesar theta, sumbu Y juga sama, saya putar sebesar theta. Jadi kalau misalkan sumbu X-nya saya putar berlawanan arah dengan jarum jam, begitu juga Y. Gitu. Sehingga nanti kalau dari sini Anda dapatkan, katakanlah kalau EX atau S1, E2 itu adalah ortogonal, jadi kita dengan menggunakan rumus A dot B sama dengan A besar A kali besar B cos theta, ya dengan menggunakan hukum dot product ini itu bisa kita simpulkan bahwa E1 prime, jadi gini, E1 dengan E2 yang tanpa prime itu adalah basis dari yang E1 ini ke arah sumbu X, yang E2 ini adalah ke arah sumbu Y. Ketika kita putar, ya, yang E1-nya ini yang kan jadi X prime. Nah, E1 prime ini, E1 topi prime ini itu adalah basis pada sumbu X prime, hasil perputaran. Sedangkan yang untuk yang sumbu Y itu adalah E2 prime gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan sifat dot product ini itu bisa saya dapatkan bahwa E1 prime topi ya didotkan dengan S1 topi itu pastinya itu adalah cos theta. Oke, karena masing-masing semua besar E1 dan E2 itu adalah satu. Begitu juga yang prime-nya. Oke. Sedangkan E1 prime dot E2 itu adalah cos 90 derajat kurangi theta. Jadi ini adalah sin theta. Saya lupa bilang bahwa ada keterangan saja di sini. Jadi besar E1 topi itu sama dengan besar E2 topi sama dengan 1. Kemudian E1 prime didotkan dengan E2 prime itu juga 0. Jadi masing-masing semua memenuhi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, dari gambar juga itu Anda bisa lihat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa E1 prime itu bisa saya simpulkan sama dengan E1 cos theta ditambah E2 sin theta. Dari dot product, dari gambar ini. Kemudian untuk yang E2 prime itu dapatnya gimana? Kalau E2 prime didotkan dengan E1 prime itu kan sudutnya itu adalah cos 90 derajat ditambah theta. Jadi artinya ini adalah sama dengan minus sin theta. Sedangkan E2 prime dot E2 itu adalah cos theta. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa E2 prime sama dengan minus E1 sin theta ditambah E2 cos theta. Jadi kalau saya bentuk rumusannya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian dari sini itu saya dapatkan kalau saya berbicara ini kan vektor R di sini ya. Vektor posisi. Ini dia walaupun koordinat kita putar, vektor R kan tetap sama ya. Yang dikatakan apa istilahnya transformasi pasif. Maksudnya pasif itu adalah koordinatnya ditransformasikan. Sehingga dari sini itu bisa saya dapatkan bahwa X prime, sumbu X prime itu adalah X cos theta ditambah Y sin theta. Sedangkan Y prime-nya itu adalah min sin theta, min X sin theta ditambah Y cos theta. Sehingga transformasinya seperti ini. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke.
Nah, sekarang, dari gambarnya kita lihat bahwa kalau saya berbicara pada sumbu X, itu artinya kan Y sama dengan 0. Kalau untuk sumbu Y, itu berarti Y sama dengan 0. Kan? Nah, sekarang kalau saya berbicara tentang sumbu X prime, itu berarti Y prime-nya sama dengan 0. Ya kan? Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau Y prime sama dengan 0, itu tidak lain adalah Y sama dengan, maaf. Kalau X prime itu kan berarti Y prime sama dengan 0. Jadi kalau dari rumus ini, yang Y prime di sini, berarti untuk mencari sumbu X prime, itu tidak lain adalah garis Y sama dengan X tangan theta. Jadi kalau Y sama dengan X tangan theta adalah garis yang biru ini, yang X prime. Sebesar sudut theta. Sama halnya juga kalau untuk yang sumbu Y, itu kan berarti X prime sama dengan 0. Berarti sumbu Y prime itu adalah garis Y sama dengan minus kotangan theta kali X. Itu sumbu, itu garis seperti itu. Jadi memang dalam ruang Euclid seperti ini, kita merotasikan itu memang arahnya ya seperti tadi. Jadi kalau sumbu X-nya itu diputar ke arah berlawanan arah jarum jam sebesar theta, begitu juga sumbu Y-nya. Dia pasti diputar searah dengan berlawanan arah dengan jarum jam sebesar sudut theta. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Jadi ini adalah sifat transformasi dari geometri Euclid flat. Ada pertanyaan nggak? Oke, ini cukup jelas ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa di R3 ini, ya, kita berbicara tentang selang, beda panjang, gitu ya, atau delta R kuadrat, itu adalah sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Jadi dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang vektor sembarang, ya, AX, AY, AZ yang bisa saya nyatakan dengan S1, E2, E3 itu, di mana S1, E2, E3 itu adalah vektor basisnya yang pakai topi. Sehingga kalau saya berbicara tentang norm atau besar vektor, itu adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Dan ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Dikatakan dia definite positif atau 0. Jadi artinya kalau dia itu vektornya besarnya 0, kalau kita dapatkan seperti ini, itu artinya bahwa kalau besar vektornya 0, itu dia pasti vektor 0. Seperti itu. Saya sudah jelaskan juga ya bahwa ini itu terkait dengan namanya square integrable ya. Jadi rumusan yang akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Mungkin di kuliah lain ya saya jelaskan ya. Tapi di sini kita menyebutkan ini adalah yang disebut namanya square integrable. Jadi maksudnya square integrable itu ya itu dia kuadrat di akar gitu. Normnya. Seperti itu. Dan kebetulan norm yang jadi gini, norm itu sebenarnya syaratnya cuma memenuhi ketidaksamaan segitiga. Bentuknya bisa bebas, bisa apapun. Tapi yang digunakan di fisika itu adalah norm yang square integrable. Jadi yang bentuknya kurang lebih seperti yang saya tunjukkan itu. Jadi kalau selain itu ya berarti bukan square integrable gitu aja. Dan ini istilahnya gini. Jadi kalau di matematika Anda bisa mendefinisikan norm secara bebas. Tapi yang dipakai di fisika itu hanya yang square integrable. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pertanyaan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita lanjutkan. Jadi ini kita berbicaranya di ruang R3 Euclid yang flat. Nah sekarang kalau di ruang Minkowski itu gimana? Nah di ruang Minkowski itu kita, kalau tadi itu adalah R3, di sini disimbolkannya agak berbeda.
Jadi ruang Minkowski itu simbolnya itu adalah R3 plus 1 atau R3,1 atau R1 plus 3 atau R1,3. Jadi kenapa satu di situ? Karena mempunyai signature yang berbeda. Signature itu adalah yang ini. Jadi seperti misalkan satu di sini dia punya tanda minus di sini. Berbeda kan dengan yang ruang ini delta x kuadrat plus delta y kuadrat plus delta z kuadrat itu positif semua. Jadi signature itu. Jadi bisa plus minus minus atau plus minus minus minus. Seperti itu. Jadi ada satu signature yang berbeda. Dan kalau saya gambar secara dua dimensi lah gitu ya. Jadi ruang Minkowski ini adalah disebutnya ruang waktu. Jadi titik-titik di ruang Minkowski itu kita sebutnya adalah peristiwa. Tentunya peristiwa fisika. Jadi ada komponen waktu, kalau kita berbicara peristiwa itu terjadi kapan, dan ruangnya X, Y, Z itu adalah peristiwa ketika kita tanya itu di mana. Jadi kalau Anda suka nonton apa istilahnya itu Buser ya, atau apa istilahnya tentang apa bahasan tentang kriminal, ya, polisi itu selalu kalau jadi sebuah peristiwa kriminal itu terjadinya selalu terjadi selalu ditanya kapan dan di mana gitu. Jadi kalau Anda punya alibi ketika diinterogasi polisi, Anda pada saat ini dengan sini di mana? Seperti itu. Jadi memang ruang waktu Minkowski ini bisa dikatakan yang ruang vektor ya, yang sifatnya fisis, karena kita berbicara tentang peristiwa fisis, yaitu kapan terkait dengan T dan di mana terkait dengan ruang. Nah, jadi kalau kita berbicara ini adalah vektor posisi gitu ya, jadi biasanya kalau untuk sederhananya itu x mu ya disimbolkan seperti ini. X mu Jadi disimbolkan X mu itu adalah ada CT, X, Y, Z, dan ini bisa disimbolkan CT, R. Nah, mu di sini itu adalah simbol. Jadi dia menandakan dia faktor 4. Dia menandakan di sini itu adalah faktor 4. Nah, faktor 4 dia karena dia punya 4 komponen. Jadi X mu di sini dia menandakan faktor aja gitu. Jadi saya tidak berbicara lagi terkait dengan garis-garis tanda panah seperti itu. Sebentar ini tuh kayaknya ada yang kurang ya sebentar ya. Ada yang kurang. Oke, kalau ini udah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas kemarin gitu ya. Jadi ini kita berbicara di ruang Minkowski gitu ya. Jadi kalau untuk benda-benda yang kecepatannya V sama dengan C yang di di garis biru ini, itu sudut antara garis V sama dengan C itu sebenarnya tidak adalah garis X sama dengan plus minus C lah itu. X sama dengan CT garisnya. Garisnya ini adalah X, X sama dengan CT. Jadi memang sudut antara ini dengan ini adalah 45 derajat. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya terkait dengan lintasan cahaya. Nah, sedangkan untuk yang V lebih kecil dari C, benda-benda yang kecepatan lebih kecil dari C,
Ya, itu berada di atas garis V sama dengan C ini, yang ungu ini. Sedangkan untuk yang V lebih besar dari C, itu ke garisnya di bawah. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ya ini bisa dikatakan garis-garis ini adalah garis-garis yang GLB ya, gerak lurus beraturan. Oh sorry, sebelumnya. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah benda itu diam, ya, jadi artinya diam itu kan V-nya sama dengan 0. Jadi dx per dt sama dengan 0. Artinya bahwa x0 itu konstan. Jadi garisnya itu konstan. Ya. Kalau kita berbicara cuma spasial aja kan cuma titik. Tapi kalau dia itu diam itu dia istilahnya fix atau tetap di satu titik yang spasial, x0 di sini. Tapi waktunya terus berjalan. Jadi artinya bahwa jadi seperti kita menggeser garis waktu ini yang arahnya ke atas itu ke x0 gitu. Jadi x0 di sini itu adalah posisi benda itu diam. Oke? Sedangkan kalau misalkan dia itu GLB ya, yang GLB-nya itu adalah ya ini dia konstan gitu ya, dx per dt-nya sedang konstan. Itu didapat adalah x-nya itu sama dengan x0 plus vt. Jadi kalau saya ambil, ini kan koordinatnya koordinat ct ya, ct dengan x gitu. Jadi kalau saya ganti, saya istilahnya, saya bagi v per c kali c kan sama aja. Jadi kalau Anda lihat di sini, v per c-nya itu adalah, kalau untuk v per c itu lebih kecil dari 1, itu kan berarti gradiennya itu sebentar. Sorry, ini dinyatakan CT-nya ya, CT. Jadi kalau V per C-nya lebih kecil dari 1, itu berarti C per V-nya itu lebih besar dari 1. Jadi saya menyatakan CT sebagai fungsi dari X. Sehingga garis GLB ini itu adalah garis di mana benda bergerak V-nya lebih kecil dari C. Sedangkan untuk yang V lebih besar dari C, itu C per V-nya itu lebih kecil dari 1. Jadi dia arahnya ke bawah ini karena yang Y-nya itu adalah sumbu CT ya. Jadi saya menyatakan apa istilahnya, jadi ini nanti saya balik, saya menyatakan CT sebagai fungsi dari X. Jadi makanya nanti gradien itu terkait dengan C per V. Gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Terkait dengan ini contoh GLB. Jadi memang ini bisa kita gambarkan untuk GLB ini adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, bagaimana untuk yang gerak lurus berubah beraturan? Ya, kita misalkan ambil untuk yang X0-nya 0, V0-nya 0 aja. Jadi kalau Anda lihat di sini, X di sini itu adalah itu adalah setengah AT kuadrat. Jadi kalau saya gambar CT sebagai fungsi dari X, ini mungkin agak ini ya. Sebentar. Untuk ini sebentar. Jadi CT kuadrat. Jadi A-nya itu diambil lebih besar dari 0.
Ini mungkin saya agak terbalik ya sebentar. Jadi dia bentuknya jadi ini itu dinyatakan CT sama dengan C per V X dikurangi X0 kan. Jadi seperti itu. Ini juga sama, ini berarti ini adalah CT kuadrat sama dengan 2C kuadrat per A X ya. Jadi memang A-nya di sini harus lebih besar dari 0. Jadi kalau untuk apa namanya CT sama dengan CT kuadrat sama dengan ini, itu berarti ya dia bentuknya parabola ya, satu parabola ke atas ya. Tapi ini biasanya kita ambilnya untuk yang sebentar. Oh karena CT-nya itu ini ya, CT-nya sorry ya karena apa namanya CT-nya itu betul di vertikal ya betul. Sebentar saya terbalik ini. Jadi harusnya itu adalah A-nya lebih besar dari 0. Ini saya hapus dulu aja deh. Wah ini mesti saya hapus semua berarti ini. Sebentar. Mungkin, aduh, saya tadi udah gambar ini. Sebentar. Ini kanvasnya ini nggak bisa diatur gitu ya. Oke. Ya jadi saya langsung aja gambar. Untuk yang ini tuh gambarnya seperti inilah kurang lebih. Ya ini udah ada ini. Mohon maaf sebentar. Ini ungu saya ngambil gambar apa lagi? Ya, sudahlah saya ambil ini. Jadi ya gambarnya begini. Apa? Gambarnya begini ya. Sebentar kalau sebentar apa? Jadi CT itu sama dengan akar X ya, sorry, akar X betul. Jadi gambarnya seperti ini. Parabola betul ya? Oke, saya mungkin tadi kemarin salah. Oke, ini adalah grafik CT kuadrat sama dengan 2A, 2C kuadrat per AX. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Tidak ada. Betul ya? Seperti ini. Jadi Anda, halo ya, kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Jadi saya kepencet. Oke. Ya, jadi saya kadang suka terbalik antara Y sama dengan X kuadrat dengan X sama dengan, atau Y kuadrat sama dengan X. Kelupaan saya. Jadi di sini, kalau A-nya itu positif, ini kebetulan kita ambil A-nya lebih besar dari 0, X-nya juga lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan yang A-nya lebih kecil dari 0, maka X-nya juga harus lebih kecil dari 0. Jadi nanti gambarnya itu terbalik. Gambarnya itu adalah seperti ini. Parabola terbalik. Ini adalah sama CT, CT kuadrat 2C kuadrat per AX. Tapi A-nya lebih kecil dari 0, X-nya juga lebih kecil dari 0. Jadi kurang lebih gambar ini tadi, jadi yang satu terbalik yang kemarin ini. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak? Kenapa? Itu kalau misal A-nya lebih kecil dari 0 dan X-nya juga lebih kecil dari 0, bukannya jadinya positif lagi ya, Pak? Sebentar. Sebentar. Oh iya betul ya. Tapi kan gini, sebentar. Tapi kan kalau A-nya lebih besar dari 0 dengan X lebih besar dari 0, kan pastinya dia ininya kan ke kanan ya. Gambar ininya, gambar apa istilahnya itu? Gambar grafik ya betul kan ya? Kalau inilah. Sedangkan yang ini, sebentar. Sebentar. Tapi kalau iya sih betul seperti ini, enggak sebenarnya betul. Jadi kalau Anda lihat dia memang ada double apa istilahnya? Disebutnya double valued ya. Terutama tuh yang di sini nih. Misalkan di sini aja, tetap di sini ya. Ini kan double valued nih. Jadi misalkan ini satu yang di minus X0, di sini ada X0 gitu. Tapi di sini adalah untuk yang A-nya lebih besar dari 0, yang satu lagi adalah yang C-nya lebih besar dari 0. Jadi gambarnya sih memang dia harusnya seperti ini. Betul kan ya? Iya Pak, betul Pak. Tadi saya salah lihat. Iya. Saya mau bertanya lagi Pak. Ya, silahkan. Berarti misalnya kalau si kurvanya bentuknya jadi kayak parabola gini, itu berarti ada di satu titik di parabola itu di mana kecepatannya dia bakal melebihi C gitu berarti ya Pak? Iya, memang betul. Iya, bisa jadi. Ya, jadi yang jelas makanya kalau benar-benar dipercepat itu biasanya bukan biasanya sih, ada yang sifatnya itu spasial saja. Gitu. Dia spasial. Jadi artinya tapi dia itu dipercepat itu juga apa istilahnya kalau untuk benda ya dia istilahnya gini, dia bisa secara kinematik melebihi kecepatan cahaya, tapi dia tidak fisis pada akhirnya. Jadi nanti pada akhirnya ketika bendanya itu bermassa diam, jadi dia percepat itu cuma mentok sampai kecepatan cahaya gitu. Jadi kalau di sini yang saya gambar ini kita belum meninjau ininya, intinya belum meninjau apa istilahnya, baru kinematikanya aja, belum dinamikanya. Apakah partikel itu bermassa diam atau tidak? Itu aja sih yang saya ini. Jadi itu bisa aja kalau misalkan partikel ya. Jadi kita tidak berbicara masanya dulu ya, kita partikel dipercepat melebihi kecepatan cahaya bisa.
Tapi nanti dia masuknya jadi space-like jadinya. Jadi bisa jadi awalnya time-like, nanti jadi space-like. Tapi nanti ternyata kalau kita nanti memperhitungkan dinamikanya, yaitu dia punya massa diam atau tidak, yang bisa dipercepat itu sejauh ini secara fisis ya, itu partikel bermassa diam, dan dia dipercepatnya, dia harus bersifat faktornya itu bersifat time-like ya. Gitu. Kalau faktor percepatannya sih pastinya itu dia istilahnya space-like ya, tidak time-like. Vektor percepatan, gitu ya. Vektor percepatan. Oke, ada lagi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebentar, ini yang hadir kita cuma berapa orang sih? 3 orang ya? Yang lainnya pada kemana? Pada tahu nggak? Kalau saya kurang tahu, Pak. Bentar. Sekarang tanggal... sebentar. Sekarang tanggal... Loh. Sebentar. Kita ujian udah kemarin kan tanggal 17 ya, tanggal 10 kan ya? Iya, Pak, tanggal 10, Pak. Iya, Pak, tanggal 10. Enggak, bukan, saya yang bingungnya kok ini di di 6 itu kok ada 2 tanggal 10 gitu. Aneh juga sih. Bentar dulu. Sebentar. Yang hadir siapa aja nih? Ahmad Sarifo hadir ya? Ihsan ada nggak? Ihsan nggak ada ya? Ihsan nggak ada, sama Novia ya? Aulia, oke. Anda belum tahu itu yang 2 lagi kenapa nggak masuk? Ada yang tahu nggak? Sarifo, oke. Saya juga tidak tahu, Pak. Oh gitu. Oke. Sebentar ya, saya buka Teams dulu. Kita itu kemarin itu minggu ketiga itu bahas tentang interval peristiwa. Sebentar. Saya mesti lihat dulu ininya. Mesti lihat dulu. Oke, terkait dengan ini. Oke, saya pikir cukup lah ya. Nanti saya coba upload ya untuk yang untuk yang yang Anda minta itu yang whiteboard ya. Kecuali kalau Anda ada pertanyaan.